Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Kelompok 10. Dalam podcast kali ini, kami akan membahas tentang pentingnya toleransi antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Kami akan membahas pentingnya toleransi melalui beberapa isu-isu yang dapat kita temui di tengah-tengah masyarakat yang ada di Indonesia. Sebelum memulai podcast ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Valian Gracia Purba dengan NIM 210200230 dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Tria Margareta Purba dengan NIM 210306069 dari Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Sasa Nurfasya dengan NIM 210302033 dari Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Trianisa dengan NIM 210306027 dari Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Yusuf Tokotorop dengan NIM 210308060 dari Prodi Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Yolanda Francisca Borajo Pugu dengan NIM 210802128. Saya dari Fakultas MIPA. Perkenalkan, nama saya Feranisa dengan NIM 210903021 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Erna Berliana dengan NIM 210904092. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Andrianto Simanulang dengan NIM 210907081. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, kita akan langsung saja masuk ke isu yang pertama. Isu pertama ialah Pendeta Saifuddin Ibrahim yang dilaporkan ke kepolisian atas dugaan penistaan agama dan juga ujaran kebencian yang terkait dengan SARA. Berdasarkan informasi yang ada, diketahui bahwa Saifuddin Ibrahim meminta Kementerian Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Hal inilah yang membuat ia dilaporkan ke pihak kepolisian. Menurut kelompok, apa yang menjadi pemicu tindakan Saifuddin dapat terjadi? Di sini sudah ada Saudari Yolanda yang akan memberikan tanggapan. Kepada Saudari Yolanda, dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan tanggapan saya. Menurut saya, pemicunya ialah di mana Pendeta Saifuddin beranggapan bahwa 300 ayat Al-Quran tersebut dianggapnya menjadi pemicu paham radikalisme, yang mana radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Dan ia juga berkata, jangan hanya toa masjid yang diatur, 300 ayat Al-Quran harus direvisi. Dan kurikulum pesantren juga harus direvisi. Karena kata Pak Pendeta, pesantren adalah penghasil para radikal dan calon terorisme. Kaum teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka perjuangkan, di mana akan terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat dan korbannya kebanyakan orang yang tidak bersalah. Demikianlah pendapat saya. Jika ada yang ingin menyanggah, dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Yolanda. Apakah ada teman saya yang ingin menambahi tanggapan? Jika tidak ada, kita lanjut saja masuk ke isu yang kedua. Isu yang kedua ialah kisah keluarga Slamet yang ditolak tinggal karena beda agama. Dari beberapa berita yang ada, diketahui bahwa Slamet Juniarto beserta dengan keluarganya ditolak untuk tinggal di Dusun Pedukuhan Karet RT 8, Desa Pleret, Kabupaten Bantul. Slamet dan keluarga ditolak untuk tinggal karena mereka beragama Katolik atau non-Muslim. Alasan penolakan ini ialah karena di dusun tersebut ada surat keputusan yang dimana dalam surat tersebut syarat untuk pendatang baru yang ingin bermukim haruslah beragama Islam.
Dari isu ini, bagaimana tanggapan kelompok tentang toleransi yang ada di dusun tersebut? Di sini sudah ada saudara Yesaya dan juga Yosua yang akan memberikan tanggapan. Yang pertama kepada saudara Yesaya, saya persilahkan. Ya, saya akan memberikan tanggapan tentang isu tersebut. Yang pertama, sungguh disayangkan bagi masyarakat yang tinggal di dusun tersebut karena tidak adanya paham toleransi antar sesama umat beragama. Kenapa misalnya kalau tinggal dengan umat agama yang beragama lain, apakah mereka terganggu? Tentu tidak. Bahkan mereka saling meningkatkan kerukunan antara umat beragama yang lain, saling menciptakan kenyamanan, berbincang komunikasi, saling bertukar pikiran, dan tidak mengganggu sama satupun. Yang kedua, yang sangat disayangkan yaitu bagian pemerintah, yaitu Ketua RT sendiri. Kenapa Ketua RT-nya sendiri sangat disayangkan? Ya, dia bagaimana sebagai aparat pemerintah yang bernaung dan bersumpah atas nama Pancasila, malah membuat SOP sendiri, yaitu untuk melarang umat beragama non-Muslim untuk tinggal di situ. Sungguh sangat disayangkan aturannya tugas pemerintah, yaitu Ketua RT sebagai RT di dusun tersebut, yaitu untuk mensosialisasikan apa artinya toleransi pada masyarakatnya. Bagaimana menjadi contoh panutan untuk menghargai satu sama lain, untuk menerima satu sama lain tanpa harus membeda-bedakan apapun. Itu menurut saya yang sangat disayangkan dari isu tersebut. Terima kasih kepada saudara Yesaya. Selanjutnya ada saudara Yosua yang akan memberikan tanggapannya. Kepada saudara Yosua, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih buat moderator yang sudah memberikan waktunya. Yang pertama, saya tidak sepakat dengan kasus toleransi yang dialami oleh keluarga tersebut. Karena perlu kita ketahui bahwa di negara kita ini, yaitu negara Indonesia, yang dimana negara kita ini banyak menganut budaya, suku, dan terutama juga agama, yang dimana agama di negara kita ini mempunyai 6 agama. Jadi menurut saya sudah patutnya kita bisa hidup bersama damai, tentram, walaupun kita berbeda agama, baik beda suku dan lain-lainnya. Dan menurut saya juga suatu perbedaan jika dianggap dengan secara positif itu bisa menjadi kekuatan di kehidupan bermasyarakat. Dan untuk menyikapi hal tersebut perlu ditegaskan kepada pemerintahan tersebut agar mengubah semua peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Yosua. Selanjutnya kita akan masuk saja ke isu yang ketiga. Kita masuk ke isu yang ketiga, yaitu Muhammad Kece yang divonis penjara selama 10 tahun atas kasus penistaan agama. Ketua Majelis menyampaikan terdakwa Muhammad Kece berdasarkan hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong. Di sini sudah ada 2 isu yang akan kami bahas. Yang pertama, menurut kelompok, apakah penjatuhan pidana 10 tahun kepada Muhammad Kece sudah tepat? Di sini ada saudari Sasa yang akan memberikan tanggapan. Kepada saudari Sasa dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya. Menurut saya mengenai isu nomor 3, hukuman 10 tahun penjara sudah tepat dijatuhi kepada Muhammad Kece karena atas tindakannya tersebut telah membuat banyak orang dirugikan. Terlebih apa yang disampaikannya merupakan berita bohong dan penistaan agama, yang mana kasus penistaan agama merupakan salah satu kasus yang sangat sensitif di tanah air. Dan hukuman tersebut semoga bisa memberikan efek jera bagi si tersangka untuk tidak melakukan hal yang sama lagi di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Sasa. Jika salah satu dari anggota kelompok yang menjadi hakim dari kasus Muhammad Kece, apakah ada kemungkinan akan memberi keringanan jika Muhammad Kece semasa terdakwanya selalu menunjukkan sikap yang sopan?
Di sini sudah ada Saudari Tri Anissa yang akan memberikan tanggapan tentang permasalahan ini. Kepada Saudari Tri Anissa, dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menanggapi dari kasus ini. Jika dari saya sendiri yang menjadi majelis hukum dari kasus Muhammad Kece ini, saya tidak akan memberi keringanan padanya walaupun dengan alasan apapun. Kenapa? Karena tindakan atau kesalahan yang beliau buat itu tidak sebanding dengan dari hukuman yang dia dapat. Perbuatannya yang dengan sengaja melakukan keonaran di kalangan masyarakat dan memiliki niat membagikan ajaran doa yang menyimpang, kemudian sengaja disebar melalui internet hingga tidak hanya meresahkan umat Islam di Indonesia, melainkan seluruh dunia. Apalagi harus diberikan keringanan jika dia bersikap sopan selama menjadi terdakwa. Itu menjadi tidak adil bagi orang-orang yang telah dirugikannya. Jadi menurut saya tidak akan memberikan keringanan dengan alasan apapun. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Tri Anissa yang sudah memberikan tanggapannya. Selanjutnya kita akan masuk saja ke isu yang keempat. Kita masuk ke isu yang terakhir, tentang pemerintah yang kurang sigap menangani kasus intoleransi yang ada di Indonesia. Berdasarkan artikel yang dimuat, pemerintah kurang tanggap dalam menangani kasus intoleransi yang ada di Indonesia, dan kasus yang terjadi biasanya ditindaklanjuti setelah warga memviralkan kasus tersebut di media sosial. Contohnya seperti kasus perizinan mendirikan bangunan atau IMB, Gereja Pentakosta Indonesia atau sering dikenal dengan GPI, Tulang Bawang, Lampung. Yang dimana pada saat itu tepatnya tanggal 25 Desember tahun 2021, ada kelompok intoleran yang melarang jemaat melakukan ibadah Natal di GPI Tulang Bawang. Di sini sudah ada juga dua isu yang akan kami bahas. Yang pertama, bagaimana seharusnya sikap pemerintah dalam menyikapi masalah intoleransi dalam masyarakat di Indonesia? Di sini sudah ada Saudari Erna yang akan memberikan tanggapan. Kepada Saudari Erna, dipersilahkan. Baik, terima kasih buat moderator. Di sini saya akan menjelaskan pertama sebenarnya apa sih fungsi pemerintah untuk masyarakat supaya tidak terjadi intoleransi seperti kasus yang sudah kita lihat. Nah, fungsi utama pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan terbaik guna memenuhi kebutuhan masyarakat pada semua sektor. Masyarakat tentu tidak akan dapat berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Nah, bentuk pelayanan pada publik itu termasuk pada semua aspek-aspek kehidupan, baik itu agama, ras, suku, dan lain-lain. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya pemerintah mengatasi kasus tersebut, menurut saya langkah yang baik bagi pemerintah dalam menghadapi situasi seperti ini adalah dengan tidak mengabaikan kesetaraan pada masyarakat, baik antara umat beragama yang satu dengan agama yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, serta berbagai perbedaan yang beragam yang ada pada negara ini. Selanjutnya, yang kedua, sebagai pemerintah yang independen, pemerintah harus mampu memberikan pandangan tentang bagaimana masyarakat harus saling menghormati sesama saudara setanah air dengan keberagaman negara kita sendiri. Nah, selanjutnya untuk kasus ini, seperti yang tertera pada kasus yang sudah kita lihat, bahwa Syera berharap pemerintah dapat lebih responsif dalam menangani kasus-kasus intoleransi, sehingga penyelesaian kasus tidak perlu sampai viral ke publik terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk kesimpulan yang dapat saya ambil dari kasus ini, peran pemerintah menjadi hal yang utama untuk mengendalikan masyarakat agar intoleransi tidak terulang kembali di negara kita. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Erna. Selanjutnya, apakah dengan pemerintah yang lambat memberikan respon terhadap kasus intoleransi bisa menghambat perkembangan negara Indonesia? Di sini sudah ada Saudari Tria yang akan memberikan tanggapan tentang permasalahan tersebut. Kepada Saudari Tria, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, jadi menurut saya, sikap pemerintah yang kurang sigap dan merespon kasus intoleransi yang ada di suatu daerah Indonesia ini akan sangat mempengaruhi perkembangan negara kita. Karena kan seperti yang kita ketahui, negara kita ini merupakan negara Bhinneka Tunggal Ika, yaitu negara yang berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi artinya kita memiliki banyak perbedaan di negara kita, mulai dari suku, agama, maupun
ras. Oleh karena itu, suatu toleransi dari masyarakat kita harus ditanamkan dan disikapi dengan baik, baik itu bagi masyarakat ataupun pemerintah, agar suatu negara tidak mengalami perpecahan atau perang antar saudara, di mana kita akan saling menghancurkan untuk terlihat lebih berkuasa dengan menindas minoritas atau menjauhi mereka yang bagi kita mereka itu berbeda dari kita. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menangani kejadian intoleransi yang di Indonesia seperti kasus perizinan ibadah GP ini yang ada di Tulang Bawang, Lampung yang mayoritas Muslim, mereka kan melarang kelompok minoritas untuk melakukan ibadah. Oleh karena itu, kelompok minoritas yang sangatlah susah bagi mereka untuk membela diri, maka pemerintahlah yang harus sigap untuk turun tangan dalam menangani tindakan tersebut agar tidak berlanjut dan perdamaian serta penerimaan perbedaan di kawasan tersebut dapat ditegakkan, dan peran pemerintah yang lambat akan memberikan penghambatan bagi kemajuan negara kita, karena dengan adanya toleransi antar negara akan memberikan kemajuan di suatu negara. Mungkin menurut saya seperti itu. Kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Tria. Setelah kita melihat beberapa isu intoleransi yang terjadi di Indonesia, kita pasti berpikir sebenarnya seberapa penting sikap toleransi antar umat beragama di tengah-tengah masyarakat. Di sini sudah ada Saudari Vera yang akan memberikan tanggapan mengenai seberapa penting sikap toleransi Indonesia dan apa manfaat dari kita menanamkan sikap toleransi. Kepada Saudari Vera dipersilahkan. Baik, terima kasih. Menurut saya, toleransi itu sangat penting untuk diterapkan di Indonesia, karena masyarakat Indonesia yang heterogen, yaitu beragam dan bervariasi, yang mempunyai berbagai bahasa, suku, dan budaya yang berbeda-beda. Manfaat toleransi di Indonesia yaitu dengan adanya toleransi akan membuat masyarakat dapat hidup berdampingan dengan rukun meski berbeda-beda suku dan agamanya. Jika sudah tercipta toleransi dalam masyarakat, maka kehidupan masyarakat akan damai dan tentram. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Lalu Saudari Vera, bagaimana cara meningkatkan toleransi di Indonesia? Baik. Di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membangun dan mengembangkan sikap toleransi. Yang pertama, menerima adanya setiap perbedaan, karena perbedaan adalah sebuah rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Adapun tugas kita yaitu menerima perbedaan pada setiap orang dan menghormati perbedaan tersebut. Yang kedua, hidup rukun antar sesama umat, karena hidup rukun dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang baik, karena komunikasi yang baik dapat menjadikan kita memiliki pikiran yang terbuka. Yang keempat, memberikan kebebasan pendapat dan hak orang lain dalam memilih jalan hidupnya. Mungkin seperti memilih keyakinan agama, keyakinan kelompok, maupun keyakinan politik. Dan yang kelima, menghargai dan menghormati hak orang pasti memiliki haknya masing-masing. Maka sebaiknya kita perlu menghargai dan menghormati hak orang lain tersebut. Itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Vera. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Toleransi dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, baik dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Tetapi, jika sikap toleransi tidak ada dalam masyarakat, maka akan muncul sikap intoleransi yang dapat memicu kekacauan dalam masyarakat. Intoleransi adalah suatu sikap tenggang rasa atau dapat dikatakan kebalikan dari sikap toleransi. Sikap toleransi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan toleransi, kita bisa membangun masyarakat yang sejahtera, damai, dan harmonis. Dengan adanya toleransi antar umat beragama, dapat menciptakan rasa nyaman bagi masing-masing pemeluk agama, sehingga tidak akan muncul perpecahan yang diakibatkan oleh perbedaan agama. Oleh karena itu, marilah kita menumbuhkan sikap toleransi dalam diri kita masing-masing, terutama kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia, karena kita semua satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan rasa toleransi ialah yang pertama,
menerima adanya setiap perbedaan. Kedua, hidup rukun antar sesama umat beragama. Ketiga, menjalin komunikasi yang baik. Keempat, memberikan kebebasan memberi pendapat. Dan yang terakhir ialah menghargai dan menghormati hak orang lain. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada perkataan kami yang salah, kami mohon maaf. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.